Gak apa-apa Seperti ibu itu. lagi sibuk masak, ibu lagi sibuk HP-an, atau ibu Iya. lagi nonton sinetron drakor sekalipun. Tapi yang Iya, penting dia temoto. Kalau orang Jawa betul. bilang ya, Heeh. temoto, ketok. Saya waktu itu lagi di luar kota, kemudian anak saya waktu itu sakit, Mm-mm. dan sakitnya itu yang sebenarnya hanya sekali seumur hidup. Tahu apa itu? Oh, campak. Cacar Oh, air cacar kan? air. Cacar air. Oh, Nah, cacar itu. air. Iya. Dianggapnya sebagai anak yang bikin susah lah, Mm-mm. atau anak yang repoti lah, kayak gitu. Itu banyak banget kayak gitu. Itulah yang membuat aku miris gitu. Apa namanya? Sehingga akhirnya terus ya udah, ketika si anakku tuh udah bisa tak ajak kerja sama, akhirnya dia ikut tak libatkan kan di dalam kerjaanku, dan mulai tak munculkan juga gitu. Ya dengan harapan sih bisa menjadi inspirasi bagi para emak-emak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno, ditemani ini bestie saya loh, dari zaman Iya. kampus loh. Betul. Ayo kenalin. Iya. Oke, Dengan Sobat Rumpi Asik. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Dewi Amalia dari Kota Solo. Dan Waduh. kita baru ketemu sekarang ya. Iya, dari Setelah tahun berapa? sekian purnama. Oh iya, setelah lulus ya. Setelah lulus. baru Jadi- sekarang. Tapi jadi- nggak usah dibahas. Iya. Jangan dibilang tahunnya. Jangan. Itu Bahaya. bahaya. Betul. Karena ini yang nonton banyak anak Gen Z masalahnya. Oh, wih. gitu. Bahaya kalau kita spill kita lulus kapan gitu ya. Jangan. Nanti terus mereka pada ngitung. Oh, pada berarti- ngitung. Loh, ternyata selama ini yang saya tonton emak-emak gitu. Iya, betul. Tapi memang kita kali ini akan membahas tentang emak-emak Iya, ini. khusus topik kali ini ya. Oke. Khusus kali ini ya, tentang mompreneur. Mompreneur, ya. Coba deh ini gimana kita tentang mompreneur ini gimana nih maksudnya nih? Iya, gini, aku manggilnya apa enaknya ya? Dek. Waduh, Dek. Maunya ya. Sari Kita aja. jelas Sari aja deh ya. Oh, orang kan, kita juga satu iya, angka. ntar orang pada ragu juga, katanya teman kuliah katanya Oh, basic kok manggilnya kok Bu, gitu ya. Oke, iya gini Ri. Jadi memang apa namanya? Ini sekilas cerita dulu aja ya, yang maksudnya berapa tahun yang lalu ya, ketika anak saya waktu itu kan masih kecil gitu. Nah, waktu itu memang saya sempat berhenti bekerja kan ketika anak saya kecil gitu kan. Kemudian waktu itu kan hanya dari istilahnya hanya dari satu sumber aja ya, penghasilan itu hanya dari satu sumber aja, dari suami ya waktu itu. Kemudian saya mikir ini kalau hanya dari satu sumber aja, ya kayaknya untuk zaman sekarang nih kayaknya kurang aman kan gitu. Akhirnya ya sudahlah. Kemudian setelah anak saya waktu itu mulai bisa jalan gitu, saya memutuskan untuk kembali bekerja gitu. Kembali bekerja ya. Udah setahun nih berarti si baby. Iya, 1 tahunan lebih lah. Begitu dia udah mulai bisa jalan kan, langsung saya cari kerjaan lagi tuh gitu. Udah saya ngelamar-lamar, saya dapat kerjaan. Kemudian waktu itu saya memang sebagai karyawati kan, kerja dari pagi sampai sore gitu, seperti itu. Nah, kemudian hal yang paling menyedihkan bagi saya adalah ketika waktu itu saya tinggal anak saya misalnya gitu ya. Kalau dia pas kondisi baik-baik aja sih enggak masalah ya. Tapi ketika dia lagi kurang enak badan atau apa gitu kan, akhirnya dia nangis gitu kan. Nangis, "Mama jangan pergi," gitu. "Mama jangan pergi," gitu. Nah, dari situlah akhirnya kemudian saya mulai berpikir gitu. Mulai berpikir apa ya yang kira-kira bisa anak saya bisa nyaman gitu. Sampai kemudian ada sesuatu yang membuat saya waktu itu cukup tersentak juga. Ketika saya waktu itu pas sedang di rumah gitu ya, sedang di rumah, dia ngomong dengan bahasa anak kecilnya gitu loh. Mama di rumah aja. Nggak apa-apa mama mainan HP, tapi mama di rumah aja ya. Aduh, dari situ Ri, aku ya Allah. Berarti ini memang mungkin memang ini ya, apa namanya? Aku sebagai seorang ibu, artinya kerja untuk siapa sih kan gitu ya. Tapi ketika anak itu dia kok posisi seperti itu, artinya kan dia kan tersiksa sebenarnya. Ya sudah, akhirnya saya mulai untuk nyari apa ya yang bisa tak lakukan. Nah, sampai singkat cerita akhirnya saya memutuskan diri untuk keluar gitu kan, keluar. Terus kemudian saya kerja melakukan sebuah pekerjaan yang dimana di situ bisa melibatkan anak gitu, bisa melibatkan anak. Dan akhirnya dia sering saya ajak tuh sejak kecil, dia sejak usia TK ya, sejak usia TK sering saya ajak tuh ke pertemuan-pertemuan. Saya lagi presentasi gitu kan, dia saya ajak. Saya lagi ada event-event gitu yang dimana di situ berkumpul
apa namanya, orang-orang se-Indonesia atau dari luar negeri juga, dia saya ajak juga gitu. Nah sehingga ternyata itu, tanpa saya sadari ya, ternyata itu masuk di dalam bawah sadarnya dia gitu. Sampai akhirnya, sekarang dia sudah kelas 1 SMA saat ini ya posisinya, itu dia sudah mempunyai pola pikir sebagai seorang pengusaha gitu, seperti Oke. itu. Iya, Karena terbiasa dari kecil karena dibawa di terbiasa. suasana Iya, para pebisnis dan pengusaha iya, ya. gitu, Emaknya luar biasa ini. gitu. Tapi Jadi, memang paling menyakitkan saat anak itu bukan protes secara langsung ya. iya betul, Dia ingin wujud ibunya itu ada di rumah iya gitu. betul, Walaupun ibunya tadi seperti, udah mama di rumah aja, main HP juga nggak apa-apa, iya, kan seperti itu ya tadi iya ngomongnya. betul, Jadi heeh. dia memang betul-betul butuh wujud ibunya ada Sosok di ibunya ada, iya, deket gitu, di sampingnya gitu betul, ya. iya, Gak apa-apa seperti ibu itu, lagi sibuk masak, ibu lagi sibuk HP-an, atau ibu iya, lagi nonton sinetron drakor sekalipun. Tapi yang iya, penting dia temoto. Kalau orang Jawa betul, bilang ya, heeh, temoto, ketok. iya. Ibu di situ. Dan dia kan juga walaupun dia anak tunggal ya, saat ini kan juga dia anak tunggal tuh, Mm-mm. gitu. Itu juga nggak tak manjakan, nggak, gitu. Hmm. Artinya ya sudah, tetap dia harus melakukan kewajibannya ketika di rumah, misalnya gitu ya. Apa nih tugasnya di rumah? Oh bantu mamanya, bantu orang tuanya gitu ya sudah. Walaupun dia laki-laki gitu, ya yang namanya cuci baju, kemudian apa, jemur baju, kemudian goreng-goreng gitu ya, ya dia bisa lakukan itu. Artinya apa yang bekal yang perlu dia miliki ya untuk nantinya ketika apa besoknya dia bisa mandiri gitu kan. Nah itu dia harus punya itu gitu. Karena juga saya tekankan kepada dia bahwa kamu nggak selamanya bareng sama mama terus loh. Ada saatnya nanti kita akan berpisah. Kayak gitu. Jadi memang itu sudah saya tekankan sehingga dia ya harus tahu misalnya kayak apa namanya nata kasur gitu ya. Maksudnya membersihkan tempat tidurnya sendiri ya dia harus bisa melakukan itu. Seperti Hmm. itu. Tapi ya kalau dia nanti kalau udah dewasa, udah menikah, kayaknya emaknya yang ikut. Kayak nggak mungkin. Kayaknya begitu deh kayaknya. Kayak nggak mungkin kayaknya. Emaknya gaya-gayaan aja, Gantian. nanti lo pisah sama mama. Padahal Kayaknya sih gitu. nanti emaknya ngintil terus. Kayaknya begitu memang iya. Sudah mulai ancang-ancang nih kan? Iya, wah aku Gitu. melu gitu. Udah Atau mulai enggak ngeton. rumahnya ini, kamu jangan kemana-mana Le, nggak usah beli rumah ini aja gitu. Kayaknya emang gitu. Karena emang sudah mulai ngeton ya saya kan ini. Heeh. Anak ini sekarang kelas 1, besok udah kelas 2 gitu Iya, kan. pasti di kuliah aja di Kuliah aja. Aboti, kudu di Solo berarti. Gitu ya. Betul Ma, aku mau ke betul. Jogja. Aduh, ibunya ikuti kos jajan. Kurasa ibunya ikut pindah ke Jogja kalau anak keterima di UGM. Di depan anaknya tegar, tapi di belakangnya emaknya Iya, nah biasalah itu emak-emak mak-mak tuh seperti kayak itu. gitu. Saya yang anak banyak pun sama. Sama ya. Oh, pengennya anaknya kumpul. Ini kan ada anak saya yang baru lulus SMA juga gitu ya. Tapi entah ya kenapa itu insting aja sebagai seorang anak walaupun dia juga laki-laki ya. Maksudnya, Le mau kuliah di mana? Boleh kemana aja gitu. Tapi saya kayaknya mengerti bahasa saya ya. Ngerti Tiba dia bahasa ya. enggak kok mah di Jogja tuh udah banyak kampus, ngapain keluar-keluar Jogja. Aku pengen Iya. deket mama aja dia gitu. Masya iya. Allah, tabarakallah Biasa, ya. alhamdulillah ya, Punya gitu. anak-anak solih seperti ini. Iya. Jadi memang apa ya Wi ya, kita tuh sebagai seorang ibu saat anak kita seperti meminta gitu ya, kayak nggak mungkin kita tidak kabulkan ya. Jadi kita Benar. karir ya seperti dia mau ngomong, kita kerja buat siapa sih gitu. Iya, Ngapain betul. capek-capek berkarir tapi si anak sendiri sudah berkata seperti itu. Tandanya memang dirimu sangat respon ya terhadap anak-anak. Ya, Kan kita mah harus peka ya sebagai seorang ibu kan iya. kita harus peka juga. Dilala Karena kondisi juga mungkin mendukung ya. Kita tinggal di kota yang tidak metropolit. ya pas Ya, tengah-tengah ya seperti kita itu ya. nggak Solo, terlalu crowded, Jogja kan kota yang sangat ramah. Sangat Tidak ramah untuk begitu keluarga. macet maksudnya. Iya macetnya Iya, Solo tidak parah seperti macet di Jakarta mungkin iya ya. betul. Ya. Jadi mungkin ibu-ibu yang di Jakarta ini memang apa ya? Perlu ekstra Dia gitu. ekstra betul dan dia memang lain kalau misalnya pun anaknya meminta tapi dia juga sulit juga ya untuk mengabulkan ya Iya kayak betul. gitu. Kalau kita tuh masih bisa Jogja ke sana 5 menit, sini 10 menit, Cepet lah gitu. Misalnya anak butuh cepet. apapun gitu kan cepet ya. Iya. Gitu Tapi ini loh. juga ya dulu pernah ada kejadian kayak gini. Jadi waktu itu kebetulan pas saya lagi di luar kota ya waktu itu. Kalau lagi di luar kota dia juga masih kecil tuh waktu itu.
Nah kemudian karena waktu itu kan juga karena pekerjaanku juga kan, gitu banyak keluar kotanya, tak Betul. tinggal dia sendirian gitu sama eyangnya ya waktu itu ya. Oh, ini jadi ditemani eyang ya, kalau Saat misalnya itu ya, saat itu ditinggal keluar kota. saya waktu itu lagi di luar kota, kemudian anak saya waktu itu sakit, Mm-mm. dan sakitnya itu yang sebenarnya hanya sekali seumur hidup. Tahu apa itu? Oh, campak. Cacar Oh, air cacar kan, cacar air. air. Oh, Nah cacar itu, air. iya, Mm-mm. gitu. Itu aku nggak nungguin, gitu, nggak Hmm. nungguin. Dari situ juga aku, ya Allah, Ini lagi di luar kota ini, masalahnya. iya posisi di luar kota kan, gitu. Yang rawat eyangnya akhirnya kan, gitu. Mm-mm. Di situ lagi, ini aku merasa bersalah lagi gitu. Betul. Ya Allah, ini anak ini sakit sekali seumur hidup aja, ibunya nggak bisa nungguin, gitu. Dan dia nggak protes juga, gitu kan. Ya udah, terus akhirnya dari itu aku mulai memutuskan, jadi artinya mencari pekerjaan yang memang ya andaikan misalnya keluar kota pun nggak terlalu lama gitu ya. Kembali lagi kepada kewajiban sebagai seorang ibu kan gitu. Kemudian juga ya Bisa sudah, dikerjakan di rumah ya, sambil bisa. ngomong Nah ya. sekarang aku lebih banyak online juga, artinya misalnya dalam waktu 1 minggu itu tak bagi kan, jadi ada saat dimana aku keluar kota ada, tapi lebih banyak sekarang dominan di rumah sambil sekarang kan zamannya ini ya, zamannya Iya, betul. IT Meeting kayak aja bisa Zoom ya. bisa Zoom Nggak kita. perlu Nah, tatap wajah. iya, alhamdulillah juga kan kalau anakku kan dia masuk di sekolah yang IT gitu. Mm-mm. Jadi memang dia sudah mungkin sudah punya wawasan ke depan ya. Bahkan itu waktu itu juga cita-citanya dia tuh sejak SD sudah terpikirkan sama dia. Mah besok mau masuk sekolah yang ada yang khusus IT. Ya udah, Memang tertarik di situ. tertariknya di situ dia. Nah akhirnya ternyata juga itu akhirnya saat ini mendukung pekerjaanku juga. Emaknya yang Jadi kita agak-agak mungkin gaptek kolaborasi. ya. Kolaborasi Enak lah. banget ya kalau emaknya gaptek gitu terus Iya. anaknya jago IT. Bersyukurlah punya anak yang gengsi ya gitu. Jadi Melek banget itu, nggak Nah. sekedar melek itu. betul. Iya, akhirnya terbantu banget sekarang gitu. Luar biasa, Masya Allah. Gitu ya. Iya. Seru banget nih pokoknya nih. Ya, Tapi makanya memang kan, warna-warni kehidupan ibu-ibu karir ya. Jadi ini untuk mama-mama bekerja di luar sana tetap semangat gitu. Betul. Insya Allah nanti ada titiknya, kliknya gitu ya. ya pasti akan ada. Pasti akan ada. Ya. Entah saat anak itu kecil atau anak itu setengah Ya, transisi remaja atau bahkan anak itu remaja ya. Nanti akan ada titik kliknya bahwa oh ya akan bisa menjadi mompreneur ini tadi ya. betul. Yang penting anak itu kita kasih kepercayaan, Ri. Gitu. Sejak kecil dia sudah saya kasih kepercayaan gitu. Sudah saya kasih kepercayaan, kemudian juga tanggung jawab juga gitu kan. Sehingga dan yang selalu saya tekankan adalah bahwa oke, mungkin ketika kamu melakukan sesuatu mungkin mama nggak tahu, tapi ada Allah. Allah yang tahu. Aku cuma bisa gitu aja sih. Dan tentunya doa juga kan. Iya. Artinya kita titipkan juga kepada Allah karena ya istilahnya itu tadi ya kita tidak bisa mendampingi dia 24 jam. Kan gitu, apalagi kalau sudah semakin besar kan nggak bisa kita mendampingi 24 jam. Gitu ya, sudah kita titipkan sama Allah gitu aja. Iya, jadi anak mandiri apa tidak mandiri, anak menye-menye apa tidak, itu parentingnya. Iya. Betul nggak? Betul banget. Dan tergantung juga cap orang tua kepada anak ya. Karena saya tuh sering dengar nih. Perhatian juga saya sering mendengar bahwa orang tua tuh sering mencap anaknya, anakku ini loh, Jan, marake gawe anyel aku, kayak gitu. Bahasa Jawa nih keluar nggak apa-apa ya? Nanti ada teksnya. Nanti Mas Wel bang. Diterjemahkan bahasa begitu Inggris ya guys. Ini karena yang nonton seluruh Indonesia Raya. Iya. Lupa kalau nggak cuma Jogja aja. Betul, bukan Jogja Solo tok ini berarti. Iya betul. Iya, jadi memang banyak sih dari teman-temanku itu ya yang mereka mengeluhkan kalau anaknya itu dianggapnya sebagai anak yang bikin susah lah, atau anak yang repoti lah kayak gitu. Itu banyak banget kayak gitu. Itulah yang membuat aku miris gitu. Sehingga akhirnya terus ya udah, ketika si anakku tuh udah bisa tak ajak kerja sama, akhirnya dia ikut tak libatkan kan di dalam kerjaanku dan mulai tak munculkan juga gitu. Ya dengan harapan sih bisa menjadi inspirasi bagi para emak-emak juga. Artinya bahwa kita loh bisa kok, semua itu tergantung dari kitanya. Artinya kita jangan menunjuk ke anak,
Karena gini ya, ketika kita menunjuk gini, itu kan yang 3 jari itu kan ke Karena kita. kita 3 kali lipatnya dong. Sering lupa kan? Nah, itu. Nunjuk 1 tapi 3 kali lipatnya ke kita. Betul. Nah, seperti itu. Iya Jadi, benar. Jadi hati-hati para orang tua untuk tidak melabel putra-putrinya masing-masing ya, iya, karena betul. omongan ibu itu majas sih. Ah, Apa ya? banget. Bahasa Indonesia nih majas ki. Bentar. Sik. Buka Google dulu. Buka Google dulu. Nah, manjur maksudnya gitu. manjur ya. Jadi Betul. hati-hati dengan omongan. Kalau kita ngomongin hal-hal yang negatif terhadap anak-anak, itu doa. Betul. Apalagi seorang ibu. Seorang ibu itu tanpa hijab ya kata-katanya tuh. Ya, Jadi memang betul, hati-hati banget. mengeluarkan kalimat itu perlu hati-hati, terutama pada anaknya. Ya. Itu aja kita yang bukan generasi Z aja ya, baru kenal HP gitu ya. Itu aja ketagihan kok dengan HPI nggak sih? Iya. Iya bener bener. nggak sih? Iya. Apalagi yang Apalagi memang yang- dari lahir ceprot Iya. udah pegang Betul. si Nah, itu. itu juga yang menjadi kesalahan juga dari orang tua kayaknya. Anak sekarang biar mereka diem, atau dikasih HP. Itu juga bikin miris loh sebenarnya, Ri. Iya kan, karena apa? Itu tadi seperti yang Sari bilang tadi kan, begitu sudah mulai lahir ceprot langsung Ibunya sibuk. istilahnya dihadapkan dengan HP hanya demi apa? Agar anaknya tenang kan gitu. Nggak rewel. Padahal itu sebenarnya kan menjerumuskan malahan. Betul. Sedangkan Gitu. ibunya juga maksudnya bukan kesibukan. Kalau ibu-ibu biasa lah, maksudnya masak ini itu biasa Iya, ya, gitu mencuci biasa. Tapi kalau sampai ibu lagi nonton drakor terus Nah, merasa itu terganggu dia. dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil yang biasanya rewel ya, Iya, mam mau ini, mam mau itu, nah biar anteng, biar anteng terus dikasih. Iya betul itu. Jadi sebenarnya tidak hanya dari sisi psikisnya aja yang nanti akan kena, tapi juga dari sisi fisiknya juga kan. Paling nggak mungkin matanya lah kena radiasi, secara emosionalnya juga gitu. Ya, yang jelas sih ini aja. Jadi jangan langsung di-cut ya ketika anak tuh lagi asik gitu kan. Oh, Itu betul. jangan langsung di-cut. Oh iya, Karena itu justru akan membuat memancing dia emosi berontak. itu. Dan Memancing dia juga akan emosi banget. betul. Gitu. Kalau saya lebih baik tak ini kan. Jadi dia tak kasih tanggung jawab dulu. Misalnya kamu harus selesaikan tugasmu dulu. Makan misalnya gitu kan, makan pagi, kemudian bersih-bersih rumah, kemudian cuci piring kayak gitu kan. Setelah selesai semua, mandi, bersih, baru kamu boleh pegang HP. Saya gitu. Ya alhamdulillah sih dia bisa nurut. Ya kadang-kadang ya lupa juga gitu. Cuman kalau lupa memang itu juga nggak langsung tak cut juga, tak kasih peringatan dulu. Ini sekali ya, nanti yang kedua memang nggak perlu banyak ngomong, langsung tak ambil HP-nya. Oh langsung. Gitu aja. Kan kadang anak itu juga ini ya berusaha memanfaatkan ketidaktegaan kita kan, gitu kan, Ada kekuatan tuh. dengan merajuk gitu kan. Iya. Dan kita sebagai mama Jangan harus mau kalah. jadi ratu tega. Betul, jangan mau kalah. Gitu. Ini mungkin tips untuk emak-emak ya. Siapa tahu ini juga bermanfaat kali. Semoga ya, semoga. Diumpetin aja chargernya. Atau wifi-nya matikan. Wifi-nya matikan tuh. Selesai. Kata Bu Dewi, wifi matikan. Kalau kata saya simpan charger. Jadi dua-duanya tuh combine. Jadi nggak bakal dia pegang HP sering-sering. Jadi kalau charger itu diumpetin, kalau saya tuh ya charger saya umpetin. Jadi saat dia lowbat, kalang kabutnya kerjain apa dulu yang kamu bisa baru ya. Ya nggak perlu lah kita tuh terlalu banyak omong gitu, nggak perlu. Action. Betul, action aja. Percuma juga anak-anak itu sekarang tuh dari ini udah kebal sama omongan kita kayak. Benar. Ini kayaknya kita saking asiknya sudah ada tanda-tanda akan diakhiri. Oh, itu gitu ya. lihatlah itu papan tulis itu sudah mulai ditayangkan. Begini, sudah berapa menit lagi Mas? Oh masih 7. Nanti Oke. kalau belum selesai kita lanjut di sebelah ya. Iya deh kalau begitu. Oke, sobat Rumpi Asik yang ingin bertanya-tanya atau emak-emak Rumpi Asik, emak-emak Rumpi Asik boleh loh nanti kita berbagi sharing pengalaman di komen YouTube Rumpi Asik, di IG, FB, TikTok Rumpi Asik juga. Nanti boleh sharing tentang bagaimana sebagai mompreneur atau mendidik anak kita berkarir ya sebagai ibu karir atau mompreneur. Atau ada yang mau bertanya-tanya, gimana sih jadi mompreneur? Nah, nanti bisa kita jawab berdua nih. Nanti akan share dengan Bu Dewi. Ibu gitu ya, ibu gitu ya. Iya kan kita apa? Oh, kakak Yang penting, adik. yang penting jangan eyang gitu ya. Jangan Bude. Bude.
Betul. Aduh, kita nggak mau kalah dong. Nggak mau kalah, benar-benar. Kalau udah ketemu kayak gini tuh jadi Iya, udah lebih seru. jadi berasa SMA Mau gitu kamera ya. on apa R tetap aja kita heboh pokoknya. Betul. Oke Sobat Rumpi Asik, nantikan kita di episode-episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik. Terima kasih Dewi.